Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Tias Widianingsi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan kedua, kita akan mengidentifikasi informasi teks diskusi. Ya, kita akan mengidentifikasi informasi teks diskusi. Nah, sebelum mengidentifikasi informasi teks diskusi, mari kita bandingkan dua teks berikut. Ini ada teks pertama. Teks ini bisa kalian jumpai di dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 9, tepatnya ada di halaman 117. Ya, silahkan kalian buka di sana atau bisa lihat di video ini. Silahkan di pause terlebih dahulu. Kalian bisa baca teksnya. Silahkan dibaca. Oke, selanjutnya ada teks kedua. Lebih tepatnya ini ada di halaman 118 dalam buku paket Bahasa Indonesia. Bagi yang memiliki silahkan dicek dalam buku paket, silahkan kalian baca di sana. Kalau tidak memiliki buku, silahkan kalian lihat di video. Kalian pause terlebih dahulu, kemudian kalian baca dengan seksama teks tersebut. Oke. Nah, dari kedua teks tadi, mana yang merupakan teks diskusi? Kira-kira yang mana yang merupakan teks diskusi? Ya, untuk teks 1, ternyata dia adalah teks eksposisi. Nah, masih ingat apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi bertujuan untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan secara rinci tentang suatu hal. Teks eksposisi juga berfungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Itu dia teks eksposisi. Nah, setelah kalian baca teks 1 tadi, nampak jika penulis beranggapan bahwa olahraga dapat membantu mengatasi masalah obesitas dan kesehatan pada anak-anak. Ya, tadi kalian sudah baca kalau teks 1 itu penulis beranggapan seperti ini. Oke. Nah, ada frasa yang digunakan dalam teks 1. Frasa yang digunakan untuk menyatakan pandangan atau gagasan penulis dalam teks 1 itu apa saja frasanya? Ya, frasa yang digunakan untuk menyatakan pandangan penulis dalam teks 1 itu ada frasa semakin diperburuk, kemudian ada frasa tidak sehat, kemudian ada frasa masalah kesehatan, kemudian ada frasa bermain olahraga, kemudian ada frasa teman baru, menjaga kebugaran, dan sangat menyenangkan. Itu dia contoh-contoh frasa yang menyatakan gagasan penulis dalam teks 1. Itu dia kenapa teks 1 disebut sebagai teks eksposisi. Nah, frasa itu apa sih? Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna dan hanya menduduki satu fungsi. Ya, perlu digarisbawahi, hanya menduduki satu fungsi. Contohnya, silahkan disimak. Ada kalimat 2 orang anak sedang membaca buku cerita. 2 orang anak dia berfungsi sebagai subjek. Sedang membaca berfungsi sebagai predikat. Buku cerita berfungsi sebagai objek. Setelah kita identifikasi fungsi-fungsi tersebut, mari kita
telusuri ada frasa apa saja dalam satu kalimat tersebut. Ternyata ada 3 frasa. Ya. Frasa yang pertama, 2 orang anak. Dia frasa. Dia terdiri dari 2 kata atau lebih dan hanya menduduki satu fungsi. Fungsi apa dia? Fungsi subjek. Kemudian frasa yang kedua, sedang membaca. Ini frasa lagi. Frasa yang menduduki fungsi predikat. Ya, perlu diingat ya, frasa itu hanya menduduki satu fungsi saja. Tidak bisa 2. Kemudian frasa yang ketiga, buku cerita. Nah, buku cerita dalam kalimat tadi dia menduduki fungsi objek. Jadi, kesimpulannya, dalam satu kalimat tadi terdiri dari 3 frasa. Bisa dipahami? Ibu ulangi. Dalam kalimat tadi, kalimat 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Silahkan identifikasi ada berapa frasa di sana. Kita identifikasi berarti ada 3 frasa. Ya, bisa dipahami? Sekali lagi, silahkan disimak. Frasa merupakan gabungan 2 kata atau lebih. Boleh lebih ya, minimal 2 kata. Boleh 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang memiliki makna dan hanya, ya, sekali lagi hanya menduduki satu fungsi. Itu dia frasa. Ibu rasa kalian sudah mengerti ini ya, karena ini materi di semester sebelumnya ya, di kelas 8 mungkin ya. Selanjutnya, nah ini dia. Teks 2 merupakan teks diskusi ternyata. Ya, jika kalian sudah baca, teks kedua merupakan teks diskusi. Nah, disinilah tugas kalian. Tugas yang pertama, poin A, silahkan kalian identifikasi pokok pikiran teks 2 tersebut sesuai tabel di samping. Nah, ini sudah Ibu sediakan tabel ya. Silahkan kalian tentukan pokok pikiran setiap paragraf berdasarkan teks kedua tadi. Ya, berdasarkan teks 2 saja. Tugas poin B, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan topik yang dibicarakan pada teks 2. Hanya pada teks 2 saja. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 sumber pembiayaan negara berdasarkan teks 2. Sekali lagi kita berfokus ke teks 2 ya, karena yang merupakan teks diskusi adalah teks 2. Bisa dipahami? Silahkan kalian kerjakan tugas ini dalam buku tugas masing-masing. Usahakan tulisan kalian dapat terbaca dengan jelas agar Ibu dapat membaca hasil tugas kalian, dan silahkan kalian upload atau kalian unggah di Google Classroom. Bisa dimengerti? Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Ibu cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.